Gak ahlinya soalnya. Oh, itu kan. Nyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para bapak, ibu, ikhwan dan akhwati fillah, a'azani Allah wa yakum ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini, di suasana yang cerah, di kesempatan ba'da asar ini, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa bermajelis ta'lim, bisa kita bertatap muka, bertemu kembali ya, jamaah dari Pandaan bertemu dengan jamaah Panjen Malang ya. Alhamdulillah, semua ini bisa kita rasakan, kita bisa duduk dengan baik juga karena curahan nikmatnya serta pertolongannya. Oleh karenanya, mari setiap diri kita terus memperbanyak membaca alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita keridhaan Allah. Salawat serta salam tidak lupa mudah-mudahan terus tersampaikan dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, beserta juga kaum muslimin yang terus mengamalkan sunnah-sunnahnya. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di edisi sore yang berbahagia ini, di bulan Rabiul Awal ini, kita masih meneruskan membahas kitab Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun dalam sub pembahasan ciri ahli surga tatkala mereka di dunia. Jika tidak salah, kita pernah menyampaikan beberapa poin, hanya untuk mengulang saja ringkasan. Mungkin di antara kita ada yang belum mengetahuinya ya. Pernah kita bahas bahwasanya di antara ciri ahli surga tatkala di dunia adalah mereka yang menjaga lisannya. Yang kedua yang kita bahas pernah adalah ciri ahli surga tatkala di dunia adalah mereka yang menjaga pandangannya. Ya. Yang ketiga, di antara ciri ahli surga di dunia adalah mereka menangis karena takut kepada Allah. Ya, menangis karena takut kepada Allah. Kemudian yang pernah kita bahas, yang keempat, di antara ciri ahli surga adalah mereka tatkala di dunia ahli salatul lail, ahli salat malam. Kemudian yang terakhir pembahasan bulan kemarin
kita membahas di antara ciri ahli surga tatkala mereka di dunia adalah orang yang suka berinfak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Maka pada kesempatan sore ini kita akan lanjutkan siapakah di antara ciri ahli surga tatkala mereka ada di dunia, yaitu ittiba, mereka orang yang mengikuti sabilul mukminin, jalannya orang-orang yang beriman. Jadi mereka yang mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Siapakah yang dimaksud orang-orang yang beriman di sini? Ini yang akan kita sebutkan nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui di sini muallif menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka akan menempuh jalan yang jalan itu bisa menggapai ridho Allah. Jalan yang bisa mengantarkan juga menuju surga. Dan ini semua merupakan keinginan orang-orang yang beriman. Kula jenengan tatkala ditanya, kita ini ingin cari ridho Allah apa murka Allah? Pasti ridho Allah. Kita ingin menuju surga apa neraka? Surga. Maka bagaimanakah caranya agar bisa mencari ridho Allah, menggapai surga? Maka jalannya adalah mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Siapa mereka yang dimaksud? Hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang mujrim, orang-orang yang jelek, yang mana mereka mencari jalan menuju ridhonya setan dan menuju nerakanya Allah. Wal iyadu billah. Lah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim telah menjelaskan dengan penjelasan bayanan wadihan, dengan penjelasan yang sangat jelas, dan mengajak orang-orang untuk menempuh jalan itu. Dan juga dikabarkan, ya, siapa saja yang menempuh jalan ini akan bisa menuju surga. Tapi juga sebaliknya, di Al-Quran dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala menerangkan jalan-jalan yang menjadikan setan ridho dengan penjelasan yang jelas. Tetapi Allah mengingatkan orang-orang yang beriman, sampai dikatakan wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan sampai ngikutin apa? Langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya itu musuhmu yang nyata. Dijelaskan jalan-jalan setan agar dijauhi. Dijelaskan jalan-jalan menuju ridho Allah, surganya Allah agar diamalkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga siapa yang meniti jalan orang-orang mujrim, maka kembalinya akan menuju nerakanya Allah. Tapi sebaliknya, siapa orang yang meniti jalannya orang-orang yang beriman, yaitu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan menuju ridho dan surganya Allah. Allah berfirman di surat 9 ayat 100. Ini ayat yang pertama yang beliau sampaikan oleh mu'allif. Dan ini begitu sangat penting ayat ini untuk kita pegang dalam kehidupan kita tatkala di dunia ini untuk menggapai surga. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fauzul adzim.
Mari kita renungkan jamaah ayat yang mulia ini yang dijadikan dalil oleh pengarang kitab rahimahullah ya Syekh Abu Islam yang mudah-mudahan Allah merahmatinya. Apa? Kalau kita ingin menggapai surga, tandanya tatkala di dunia apa? Ngikuti para sahabat. Allah mengatakan wasabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam. Dari kalangan siapa? Minal muhajirin wal ansor, dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansor. Ada beberapa tafsiran di antara ulama termasuk as-sabiqunal awwalun. Ada yang mengatakan bahwasanya apa? Mereka orang-orang muhajirin dan ansor yang ikut bai'atur ridwan. Ada yang mengatakan yang ikut dalam apa pada tahun perjanjian Hudaybiyah. Ada yang mengatakan mereka orang-orang yang sholat menghadap dua kiblat. Kan kiblat pertama kurang lebih 17 bulan ya. Kemudian waktu asar ada perintah untuk menghadap Ka'bah. Makanya sampai sekarang ada namanya Masjid Kiblatain. Yang pernah umroh tahu ya. Belum pernah Ustadz? Ya belum tahu ya. Artinya ala kulli hal secara umum mereka para sahabat yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor. Kemudian walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Bagaimana cara mengikutinya? Dengan baik. Subhanallah. Jadi di sini ada orang sahabat-sahabat muhajirin, ada sahabat-sahabat ansor. Tapi nggak cukup dengan itu. Allah kabarkan lagi, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang setelah mereka yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, setelah sahabat, tabi'in atau tabi'in dan ke bawah sampai juga menuju kita. Kalau ada orang-orang yang mengikuti sahabat muhajirin ansor karena mengikuti dengan baik, apa janjinya? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah menyebutkan dalam ayat ini Allah ridho kepada mereka. Subhanallah. Dan mereka pun ridho. Jadi tatkala kula jenengan ingin dapat ridhonya Allah, di ayat ini disuruh apa? Mengikuti muhajirin ansor. Nanti akan saya sebutkan kenapa alasan kita harus ikuti sahabat. Banyak alasan. Taib, tidak hanya dapat ridho Allah, wa a'adda lahum jannat. Allah akan janjikan, sediakan untuk mereka yang ngikuti sahabat muhajirin dan ansar apa? Surga. Jadi disediakan surga. Dapat ridho Allah. Seandainya cukup dengan ayat ini, ridho Allah saja cukup ya. Tapi diberikan penguat, wa'adda lahum jannat, diberikan kabar gembira dengan apa? Surga. Jadi semakin menguatkan kan. Mohon maaf jamaah, orang itu kalau diridhoi Allah, kira-kira masuk neraka atau masuk surga? Surga. Tapi diperkuatkan lagi, dapat ridho Allah dan disediakan surga untuk penguat. Yang surga itu kata Allah apa? Tajri tahtahal anhar, mengalir di bawahnya sungai. Dan lihat jemaah, khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalamnya selamanya. Sehingga kemudian apa penutup ayat ini? Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ridhonya kepada orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Makanya nanti dalam kitab Aqidah Ahlussunnah sering dibahas lisan orang-orang yang beriman itu harus diam dari keburukan-keburukan para sahabat. Kenapa jamaah? Karena Allah telah meridhoi mereka. Mereka manusia punya kekurangan pasti.
karena bukan nabi. Dalam kitab Fikih Akhlak dan Muamalah, Syekh Mustafa Al-Adawi, yang kajian ini biasanya kita kaji Ahad pagi di Pandaan, itu menyebutkan beberapa poin-poin. Di kalangan sahabat, kalau person-personnya pasti ada kekurangan. Namanya manusia. Abu Bakar ada, Abu Dzar Al-Ghifari ada, semua ada. Tapi kekurangan mereka telah tertutupi dengan kebaikan mereka, karena Allah sudah meridhoi mereka. Jadi Allah menceritakan dalam ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir, apa? Tentang ridhonya kepada orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Dari kalangan siapa? Muhajirin dan Ansor. Kenapa didahulukan Muhajirin? Karena yang memang pertama kali masuk Islam. Makanya nanti juga tatkala yang melewati Sirat di hari kiamat siapa? Orang-orang Muhajirin yang miskin. Karena punya keistimewaan. Sambil Nabi mendoakan juga, Allahumma salim kan gitu. Karena punya keistimewaan. Kemudian tidak hanya itu. Ini yang kabar gembira. Dan Allah menjelaskan ridhonya kepada siapa? Orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Orang-orang setelahnya bukan sahabat mereka, bukan sahabat Ansor, bukan Muhajirin, tapi mengikuti jejak siapa? Sahabat Muhajirin Ansor. Maka Allah ridho kepada mereka. Dan Allah sediakan surga-surga yang penuh dengan kenikmatan yang kekal lagi abadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Abu Islam dalam kitabnya Al-Aqidah Awalan Law Kanu Ya'lamun, tanda ahli surga tatkala di dunia, metode mereka beragama dan juga beribadah ngikuti siapa? Ngikuti sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Karena tatkala orang-orang setelah mereka ngikuti mereka dengan baik, sesungguhnya mereka telah meniti jalan menuju ridho Allah. Dan Allah sediakan surga untuk mereka. Tapi ingat, waman salakah sabil mujrimin, siapa orang yang meniti jalannya orang-orang yang jelek, maka itu jalannya bukan jalannya orang-orang yang beriman, tapi orang-orang yang buruk. Mungkin ya kalau bahasa kerennya itu mewarisi golongannya sama Abdullah bin Ubay bin Salul, Abu Lahab, Abu Jahal, ngoten nggih. Ngikuti jalan mereka, orang-orang yang berbuat baik dihalang-halangi. Orang-orang yang mau ibadah dengan benar napa? Dicemooh, diumpat, bahkan kan sampai ada ayat tuh. Apa? Wailul likulli humazatil lumazah, kan gitu. Kecelakaanlah atau lembah di neraka jahanam lah bagi orang-orang yang suka mengumpat dan mencela. Itu kata para ahli tafsir juga dikatakan itulah orang-orang Quraisy Mekah, sering mengumpat, sering mencela orang-orang yang beriman karena dianggap miskin. Ini jamaah. Maka siapa yang mengikuti jalan-jalan yang seperti itu, famasiruhu ilan nar, mereka akan menuju jalan menuju neraka. Sehingga benarlah apa yang Allah katakan dalam surat An-Nisa, surat yang keempat 115. Ya, subhanallah. Ini menarik jamaah. Apa kata Allah? Wa may yusakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Wa may yusakikir rasul, sinten mawon tiyang, man niki lanang wadon gitu, tiyang, sinten mawon tiyang engkang menentang Rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas kepadanya kebenaran. Siapa saja yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran yang dibawa Rasul. Poin kedua apa? Lihat. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin,
dan dia menempuh atau mengikuti atau berada di atas jalan selain jalannya orang-orang mukmin, apa ancamannya jemaah? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Allahu Akbar. Diancam dengan jahannam. Kami biarkan ia dikuasai terhadap kesesatan itu. Tempat kembalinya mereka kemana? Ke neraka. Wasa'at masiro. Itulah seburuk-buruk tempat. Kenapa mereka masuk ke neraka, ke jahannam? Dua alasannya di sini. Pertama apa? Menentang Rasul. Yang kedua, tidak menempuh jalannya orang-orang yang beriman. Siapa yang di sini dimaksud jalannya beriman? Muhajirin Ansor. Tatkala mereka nggak menempuh jalannya orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat, maka akan terancam. Jadi itu yang panjen keliru, gitu ya. Keliru, tersesat. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu untuk beragama ini mengambil metode cara seperti bagaimana para sahabat beragama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak hanya kita gaung-gaungkan saya ittiba manhajus sahabah, tapi juga tidak hanya manhaj dalam hal akidah juga, tapi juga dengan apa? Ibadahnya, akhlaknya, dan seterusnya. Semuanya kita ambil. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang bertanya, kenapa kita harus mengikuti sahabat? Ini jawaban yang perlu untuk kita jawab. Kenapa enggak kita ngikut diri kita sendiri saja? Kan mereka manusia, kita manusia. Hum rijal, nahnu rijal, kata orang sekarang. Mereka laki-laki, kita juga laki-laki. Ngapain kita niru mereka? Ini mohon maaf, karena ada sebagian orang yang seperti itu, sampai merendahkan para sahabat. Jawabannya banyak poin jemaah. Satu di antaranya, ya, karena sebaik-baik umat ini, umat Islam ini, itu generasi mereka. Sebaik-baik umat atau manusia atau orang Islam adalah tatkala zaman waktu para sahabat hidup. Sampai Nabi SAW menyebutkan khairun nasi qarni, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di zamanku. Aku dan siapa? Para sahabat. Ini statement Nabi. Jadi sebaik-baik manusia yaitu manusia yang ada di generasiku, kata Nabi, itu sahabat. Summal ladzina yalunahum. Kemudian generasi yang setelahnya. Siapa itu? Tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya yaitu atba'ut tabi'in. Dan inilah yang terkenal dengan apa? Para salaf. 3 kurun generasi awal yang paling mulia. Karena mereka sebaik-baik manusia, maka perlu kita beragama mencontoh mereka. Karena mereka itu ibarat, kalau bahasa kulo, sangat dekat dengan Nabi. Bisa dikatakan yang modern, fotokopiannya Nabi gitu istilahnya. Dalam hal ibadahnya, akhlaknya, dan seterusnya. Karena nggak mungkin mereka jauh dari meniru manusia yang istimewa di hadapan mereka. Itu yang pertama jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, Allah mengatakan juga tentang mereka dalam surat ketiga, surat Al-Imran 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Allah mengatakan, kuntum khaira ummah, kalian itu adalah sebaik-baik umat.
Siapa di sini jemaah? Allah mengatakan kuntum khairu ummah, tidak diragukan lagi ini kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Ini sanjungan dari Allah untuk siapa? Para sahabat-sahabatnya. Apa di antara tujuannya? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, yaitu menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Makanya para sahabat itu orang yang paling depan tatkala mengajak kepada kebaikan. Bahkan suka membuka pintu-pintu kebaikan dan mencontohkan kebaikan-kebaikan yang kemudian diwarisi orang-orang setelahnya. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab, sekiranya ahli kitab itu beriman, lakana khairal lahum, maka itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, ada di antara mereka ahli kitab yang beriman? Iya. Contoh siapa? Abdullah bin Salam, Adi bin Hatim. Ini ada yang dari Yahudi, ada yang dari Nasrani. Ya, ada yang beriman. Tapi apa? Wa aktsaruhumul fasikun. Tapi kebanyakan dari mereka ahli kitab, kenapa? Fasik, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita lihat kisah ini luar biasa, orang-orang Yahudi ini umat yang memang luar biasa pembangkangannya. Ya, tidak beriman juga ternyata. Padahal ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu tahu sebagaimana tahunya mereka anak-anak mereka sendiri. Jelas rinci keterangan bahwasanya ada nabi terakhir di kitab mereka. Cuma karena bukan dari golongan mereka, akhirnya apa? Tidak beriman. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, kenapa kita tatkala beragama harus meniru sahabat? Karena meneladani mereka, mencontoh mereka merupakan ciri golongan yang selamat. Saya ulang. Ciri golongan yang selamat atau yang diselamatkan oleh Allah adalah yang napa? Mencontoh, meneladani para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis Tirmidzi, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadwan na'li bin na'li. Akan menimpa umatku, atau pasti akan menimpa pada umatku sesuatu yang telah datang kepada Bani Israel, seperti sejajarnya sandal. Paham sandalnya? Sandal dengan sandal sejajar, selangkah demi selangkah sama. Bagaimana itu maksudnya? Hatta ingkana minhum man ata ummahu ala niyatan lakana fi ummati mayyasna'u dhalik. Sampai atau hingga tatkala Bani Israel, mohon maaf, mendatangi ibunya dengan terang-terangan. Bahasa kasarnya apa? Menzinai ibunya gitu ya, dengan terang-terangan. Jadi ibu kandungnya sendiri digauli. Niscaya dari umat ini akan ada yang niru. Wonten jemaah? Ada enggak anak yang menggauli ibunya? Akan ada, kata Nabi. Cuma mungkin enggak diekspos kadang nggih. Mereka terang-terangan menggauli ibunya, maka umat ini pun akan ada yang menirunya. Pasti dari umatku akan ada yang melakukan itu, kata Nabi. Akan ada. Kemudian Nabi mengatakan, wa inna bani Israel tafarraqat ala thintaini wa sab'ina millah. Sesungguhnya Bani Israel itu akan terpecah menjadi 72 golongan. Jadi setelah menceritakan hal yang di atas yang akan menimpa juga umat Islam, Nabi menjelaskan Bani Israel akan terpecah menjadi 72 kelompok, golongan. Wa taftariku ummati, dan umatku, kata Nabi, ala salasin wa sab'ina millatan, akan terpecah menjadi 73 napa?
golongan. Subhanallah. Kulluhum finnar. Semuanya terancam dengan neraka. Ingat, ancaman neraka. Jangan diyakini kekal, karena nggak ada keterangan kekalnya. Kalau mereka masih punya iman, ada harapan masuk surga. Itu saja. Contoh yang penting diancam dengan neraka. 72 atau semuanya terancam dengan neraka illa millata wahidah, kecuali satu golongan. Ini yang kemudian ditanyakan oleh para sahabat, karena yang 72 nggak penting ditanya. Ya paham? Yang penting yang selamat tok ditanya. Makanya kalau ada keterangan yang panjang, saya bertanya yang penting aja. Qalu waman hiya ya Rasulullah. Ya Rasul, siapakah mereka tanda golongan yang selamat itu? Yang satu aja cukup lah. Yang lain nggak perlu kita tanyakan. Apa jawaban Nabi? Ma ana alaihi wa ashabi. Lihat kata Nabi, mereka adalah golongan yang mengikuti aku dan sahabatku. Ini statement jelas dari orang yang ngaji, wadihun jiddan, ya. Jelas sekali sudah. Kalau Anda ingin selamat, ikutilah aku kata Nabi, dan ikutilah sahabatku. Lebih-lebih yang khulafaur rasyidin itu. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan kenapa kita harus mengikuti sahabat yang kedua apa tadi? Karena ini akan bisa menjadi apa? Keselamatan untuk kita. Karena ciri golongan yang selamat apa? Mengikuti sahabat. Asalis. Yang ketiga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mengikuti sahabat? Karena mereka adalah orang yang paling bersih hatinya, paling dalam ilmunya. Saya ulang, mereka adalah orang yang paling bersih hatinya, paling dalam ilmunya. Dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud, yang dinukil oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilyah. Apa kata sahabat Ibnu Mas'ud? Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Siapa saja di antara kalian yang ingin mencari suri tauladan, maka hendaklah dia mencari suri tauladan dengan orang-orang yang sudah meninggal. Fa innal hayya la tu'manu alaihil fitnah. Karena orang yang masih hidup tidak akan aman dari fitnah. Siapa maksudnya di sini? Kata sahabat Ibnu Mas'ud, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kerennya kula, jenengan sedaya menawi ingin sari curi toladan, ikutilah yang sudah meninggal, itu sahabat-sahabat Nabi yang dijamin surga. Kalau selain Nabi, namanya Syekh siapa, Habib siapa, Tuan Guru siapa, atau mungkin apa, Gus Sinten, ada jaminan surga enggak? Enggak ada. Enggak ada. Meskipun pemimpin A, pemimpin B, pemimpin C, yang katanya pernah nyalami Nabi ketika di Mekah misalkan, dan yang lainnya, ya enggak ada jaminan. Lawang orang Indonesia. Tapi kalau sahabat dijamin Allah ridho. Bahkan ayat banyak turun gara-gara siapa? Sahabat. Tapi nggak ada ayat turun gara-gara siapa? Orang Indonesia tadi ya. Ini jamaah. Jadi mereka orang-orang yang telah meninggal, para sahabat yang perlu kita contoh. Taib. Kita lanjutkan. Kanu wallahi. Mereka itu kata sahabat Ibnu Mas'ud, wallahi demi Allah, afdala hadhil ummah. Mereka sebaik-baik umat ini. Wa abarraha quluban. Sebaik-baik hati yang ada di manusia semuanya. Wa a'maqaha ilman. Dan yang paling dalam ilmunya. Wa aqallaha taqallufan. Dan yang paling sedikit berlebih-lebihan dalam hal ini. Ya,
Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah paling dalam ilmunya, paling mulia, paling bersih hatinya. Yang kemudian lihat kata Ibnu Mas'ud, qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi. Sebuah kaum manusia yang berkumpul, yang Allah pilih memang mereka itu untuk menemani nabinya. Karena mbak mungkin Nabi ditemani orang-orang yang jelek. Pasti kalau Nabi itu orang yang baik, teman-temannya orang-orang yang terbaik. Wa iqamati dinihi, dan mereka orang-orang yang menegakkan agama. Maka apa kata sahabat Ibnu Mas'ud? Fa'arifu lahum fadlahum, maka kenalilah keutamaan mereka. Artinya mari kita banyak belajar kepada mereka. Maka kalau bisa di rumah kita itu ada buku tentang siapa? Sahabat-sahabat Nabi. Jangan hanya komik, atau mungkin yang lainnya, ya kan banyak anak-anak muda sekarang baca apa itu? Novel, bukan novel Baswedan ya. Novel yang isinya aduh gak karu-karuan sudah. Ya memang pikiran dibawa kemana-mana, tapi nggak ada hubungannya dengan iman. Kenapa kita disuruh untuk mengetahui? Wattabi'uhum fi atharihim, ikutilah asar-asar mereka. Kita itu bisa membaca, tujuannya apa? Biar meniru. Kita kalau nggak membaca nggak akan bisa niru. Kemudian lihat kata Ibnu Mas'ud, ini penting ya ma. Watamassaku bimastata'tum min ahlakihim wa dinihim. Berpegang teguhlah kalian semampu kalian dengan akhlak mereka dan agama mereka. Jadi kalau bisa kalian itu mencontoh mereka. Padahal Ibnu Mas'ud ini sahabat ya, bahkan ahli Quran di zaman Nabi. Nabi itu sering mendengar Quran darinya. Tetap menasihati apa? Contoh sahabat. Contoh agama mereka. Apa alasannya? Fa innahum kanu alal hudal mustaqim. Karena sesungguhnya mereka berada di atas jalan petunjuk yang lurus. Itulah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Tidak hanya itu jamaah. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Innallaha nadhara fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu, kata sahabat Ibnu Mas'ud, melihat hati-hati manusia. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad, dan melihat hati manusia yang terbaik yang ada waktu itu dan selamanya tentunya, hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastafahu li nafsihi, maka akhirnya Allah memilih siapa? Nabi Muhammad, dan diberikan apa? Risalah, kerasulan. Kemudian kata sahabat Ibnu Mas'ud, summa nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad. Setelah itu Allah melihat hati-hati manusia setelah Nabi Muhammad. Fawajada quluba ashabi khairal qulubil ibad. Ternyata hati yang paling baik di antara manusia setelah nabinya adalah hati-hati para sahabat. Akhirnya apa? Allah jadikan sahabat-sahabat tadi menemani Rasulnya yang mulia. Sehingga apa ya? Mereka menjadi orang-orang yang mulia. Lihat, maka sahabat itu bukan orang yang sembarangan, karena punya keistimewaan yang tersendiri. Tatkala dia beriman, melihat Nabi, terus dia meninggal dalam keadaan iman. Karena belum tentu orang panjen kalau ketemu Nabi bisa beriman. Kenapa? Godaannya besar. Karena itu hidayah memang. Yang tiap hari ketemu kadang nggak beriman kok, padahal tahu ada mukjizat. Makanya mereka orang-orang pilihan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah pentingnya kita memahami ini. Karena mereka manusia yang terbaik, hatinya yang paling dalam juga apa? Ilmunya. Yang keempat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus ikuti sahabat? Masih panjang insyaallah. Karena itu di antara wasiat Nabi, agar kita berpegang teguh dengan sunnah sahabat tatkala muncul perpecahan.
Usikum bitaqwallah. Nabi pernah berwasiat dengan wasiat yang kata sahabat, Masya Allah, wasiatnya sampai menggetarkan hati-hati sahabat, membikin kedua mata bisa menangis, seolah-olah wasiat perpisahan, kata sahabat. Nabi bilang waktu itu, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa. Wasam'i wa ta'ah, dengar dan taatlah. Wa in ta'ammaru alaikum abdun, meskipun seandainya yang memimpin kalian hamba saya. Seandainya, karena nggak mungkin hamba saya memimpin orang merdeka. Tapi seandainya, kalau ada hamba saya yang memimpin kalian, seandainya, tetap dengar, taati. Wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Ingat, sesungguhnya siapa yang di antara kalian yang hidup setelah kematianku, akan muncul perpecahan yang banyak, macam-macam. Produksi Indonesia aja banyak ya, paham? Produksi lokal Indonesia aja macam-macam, apalagi yang luar. Fasayara ikhtilafan katsira, kalian akan melihat banyak perpecahan. Famadza naf'al ya Rasulullah id ra'ayna ikhtilafan katsira. Ya Rasul, kalau kita melihat ada perpecahan yang begitu banyak, banyak kelompok yang begini, banyak golongan yang mengaku begini, ya nopo solusinya? Bagaimana yang harus kita lakukan? Lihat kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalau banyak kelompok, semua ngaku kembali ke Islam, semua ngaku kembali ke Islam. Iya, semuanya ngaku. Ya. Apa? Fa'alaikum bisunnati. Ikutilah sunnahku. Ikutlah jalan bagaimana aku menempuh beragama ini. Karena jangan dianggap sunnah itu sunnah yang kalau dilakukan dapat pahala, kalau nggak dilakukan nggak apa-apa. Itu kan sunnah fikih itu ya. Tapi sunnah di sini apa? Maksudnya sirah, jalan hidupnya Nabi. Tidak hanya hukum yang fikih tadi. Bagaimana cara hidup jalannya Nabi? Ikuti. Dan ikuti jalan hidup sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang dapat petunjuk. 4 khalifah yang mulia radhiyallahu anhum, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ikuti. Bahkan hadis ini mengatakan apa? Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham, karena biar kuat, nggak ucul dari wong Jawa jamaah. Kita kalau gigit dengan gigi depan, ya insya Allah tetap tergigit, tapi gampang ucul, ya, lepas. Tapi kalau gigi geraham digeget, sulit untuk lepas. Gigit dengan gigi geraham. Pegang sunnah Nabi, sunnah khulafa'ur rasyidin. Kenapa? Karena banyak perpecahan tadi. Dan Nabi mengingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, nanti akan muncul, mohon maaf, dengan hal-hal yang baru. Ingat, itu semua keliru, itu semua sesat. Jamaah, poinnya mana? Pesan Nabi, wasiat Nabi, bahkan masuk kategori wasiat agar kita berpegang dengan kuat. Alaikum bis sunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin. Pegang erat. Makanya tatkala kita beragama, kita nggak bisa lepas dengan petunjuk para sahabat. Setelah kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita harus dengar apa? Pemahaman mereka. Taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita juga harus mengikuti sahabat, jamaah? Yang kelima alasannya, karena mereka adalah penolong dakwah dan penyambung lidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan risalah. Saya ulang, penolong dakwah, penyambung lidah Rasul dalam menyampaikan risalah. Makanya semenjak di kalangan sahabat, Islam dan menyebar lebih luas. Ada sahabat Hudzaifah diutus, Mu'ad bin Jabal, Mus'ab bin Umair, ya. Mus'ab bin Umair kan ke Madinah. Kemudian sahabat Mu'ad ke Yaman dan seterusnya. Penyambung lidah Rasulullah untuk berdakwah.
Dikatakan dalam sebuah hadis Muslim, jamaah. Hadis Muslim mengatakan, "Ma min nabiyyin ba'asahu Allahu fi ummatin qablih illa kana lahu min ummatihi hawariyun." Tidaklah ada nabi yang Allah utus dia pada umatnya di masa sebelum aku diutus, illa kana lahu min ummatihi hawariyun. Pasti akan ada dari umatnya orang-orang yang penolong untuknya. Jadi para nabi sebelum Nabi Muhammad diutus ada yang ikut, namanya hawariyun, penolong. Wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi, dan beberapa sahabat yang memegang dengan sunnahnya. Subhanallah. Wa yaqtaduna bi amrihi, dan mengikuti perintahnya. Summa innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Kemudian sesungguhnya di belakang masa dari mereka datang beberapa orang pengganti yang mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan dan mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Poinnya, kalau Nabi sebelum Nabi Muhammad diutus ada hawariyun, jelas Nabi Isa ada hawariyunnya. Termasuk Nabi Muhammad ada hawariyunnya, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, semuanya. Kenapa? Karena mereka juga mengemban dakwah. Makanya ada hadis balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang selanjutnya, kenapa kita harus mengikuti sahabat? Ada hal yang penting yang perlu kita sampaikan. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa membuat umat ini baik kecuali apa yang membuat baik generasi pertama. Jadi generasi akhir dari umat ini akan menjadi soleh kalau mereka mencontoh yang pertama dulu, awal-awal dulu, yang menjadikan Allah ridho kepada mereka. Mereka adalah para sahabat Nabi. Mereka adalah manusia-manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Makanya dalam sebuah riwayat yang dinukil oleh Imam Al-Azuri dari Nabi SAW, Inna Allah azza wa jalla ikhtara ashabi ala jami'il alamin. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala telah memilih sahabat-sahabatku atas manusia di seluruh alam ini. Ilan nabiyyin wal mursalin, kecuali para nabi dan para rasul. Subhanallah. Termasuk lihat, waqtaroli min ashabi arba'ah, dan Allah telah memilihkan untukku 4 sahabat yang mulia. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan Allah menjadikan 4 orang ini sebaik-baik sahabatku. Tapi ingat, kata Nabi, wa fi ashabi, pada diri para sahabat semuanya ada kebaikan. Iya, semua sahabat ada kebaikannya. Tapi Allah kemudian kadang mengunggulkan satu sahabat atas sahabat yang lain. Sebagaimana 4 sahabat lebih mulia dari yang lain, 10 sahabat yang dijamin surga lebih baik daripada yang lain. Orang-orang yang ikut perang Badar lebih baik daripada perang yang lain. Orang-orang yang ikut Baiatur Ridwan lebih baik daripada yang lain. Orang-orang yang masuk Islam sebelum Fathul Makkah lebih baik daripada yang setelah Fathul Makkah, dan seterusnya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sebaik-baik sahabat itu, kata Nabi. Allah memilih untuk umatku atas seluruh umat, dan Allah memilih dari umatku 4 generasi setelah sahabatku. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sisi yang lain yang perlu untuk kita ketahui, kenapa kita beragama meniru sahabat? Karena sahabat itu manusia yang menemani Nabi dalam keadaan suka maupun duka. Mereka menolong agama
bukan untuk mencari dunia. Allahu Akbar. Ini yang luar biasa. Jadi mereka itu nemani Nabi suka maupun duka. Dan mereka menolong agama bukan untuk mencari dunia. Allah sebutkan di antaranya di surat At-Taubah ayat 117 sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usra min ba'di ma kada yajigu qulubu fariqin minhum summa taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Subhanallah. Itulah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi yang lain, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada dari umat Islam yang bisa menandingi ibadahnya para sahabat. Baik-baiknya orang sekarang masih belum ada apa-apanya dengan amalan sahabat. Ada nggak orang sekarang kalau sedekah semua di bawah? Punya uang berapa sampean mas? 10 juta, bawa semua untuk fisabilillah. Mikir-mikir kan? Separuh hartanya, mikir-mikir. Kan nggak boleh banyak-banyak Ustaz. Kan lebih baik meninggalkan keluarga yang kaya daripada yang miskin ya. Punya dalil juga ternyata. Masya Allah, lihat Abu Bakar, lihat Umar, lihat Utsman. Begitu luar biasa mereka. Kita nggak akan bisa meniru. Paling tidak sedikit saja mencontoh ya. Meniru pas nggak bisa. Makanya kita nggak boleh mencela mereka. Apa kata Nabi? La tasubbu ashabi. Kalian itu jangan mencela sahabatku. Falau anna ahadakum, lihat. Kalau sekiranya salah seorang di antara kalian anfaqoh, berinfak, misla Uhudin dahaban, infaknya 1 gunung Uhud emas. Ya, pernah lihat gunung Uhud? Ya, pernah bisa di YouTube ya. Ya gunung lah, gunung. Ya nggak terlalu besar, cuma namanya gunung ya tetap besar. Capek juga kalau naik ke atas itu. Jadi kalau sekiranya salah seorang di antara kalian anfaqa mithla Uhudin dahaban, infaknya itu 1 gunung Uhud emas. Jadi infak emas 1 gunung Uhud. Lihat, berapa kilo jamaah? Ton. Pernah nimbang gitu kita? Banyak lah, ngapunten nggih, karena kita nggak tahu. Tapi kan banyak berarti, 1 gunung emas jamaah. Bukan uang receh loh ya. Emas. Apa kata Nabi? Ma balagha mud ahadihim wala nasifahu. Tidak akan bisa menyamai 1 mud sedekahnya para sahabat atau setengahnya. 1 mud itu begini loh jamaah. Cak Cibuk aja 1 mud. Anda sedekah 1 mud. Oh sahabat 1 mud. Anda 1 gunung Uhud emas. Pahalanya lebih besar siapa? Sahabat. Bandingannya gimana? Berapa persen jemaah? Wangel ke? Allahu Akbar. Kenapa? Karena keimanan mereka. Sedekah begitu banyak bagi kita, nggak bisa mengalahkan 1 genggam dari sedekahnya para sahabat. Subhanallah. Lah, apalagi yang mau kita banggakan? Kita kalau sholat malam berapa jam jemaah? Utsman ibni Affan 1 rakaat khatam Quran jemaah. Allahu Akbar. Kula jenengan 1 bulan enggak khatam aja ya. Allahul musta'an. Sudah, kita enggak akan nutut untuk ibadahnya. Tapi paling tidak niru semangatnya. Persis enggak bisa jemaah. Tapi paling tidak kita menirulah. Jadi kenapa kita meniru sahabat? Karena mereka ibadahnya enggak bisa ditandingi. Perlu untuk kita jadikan apa? Kalau sekarang banyak orang-orang itu kan kalau lagi galau ada masalah kan curhat sama siapa? Iya. Maka yang perlu kita jadikan contoh teladan biar penyemangat kita untuk ibadah di antara juga sahabat. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian perlu kita ingat yang selanjutnya, kenapa kita mencontoh sahabat? Karena meneladani sahabat itu pondasi agama. Ingat, ini asas, ini penting. Sampai dikatakan oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau Ushulus Sunnah. Beliau mengatakan, Ushulus Sunnah indana. Pondasi agama, di sunnah sini adalah agama. Pondasi sunnah menurut kami, apa itu? At-tamassuku bima kana alai ashabu Rasulillah, yaitu berpegang teguh kepada ajaran para sahabat. Wali iktida'u bihim, dan meneladani mereka. Jadi dasar pondasi agama kami, kata Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah, yang kalau kita tahu sampai beliau itu dipenjara 3 khalifah gara-gara apa? Mengatakan Quran kalamullah. 3 raja. Masya Allah, begitu tegar beliau. Di saat sebagian ada sahabat-sahabat beliau yang meninggal juga ada yang tauriyah, mengatakan karena terpaksa. Tapi Imam Ahmad enggak. Kalau saya mengatakan Quran makhluk, wah, manusia di belakang terfitnah nanti. Dia rela dipenjara, bahkan pernah dipukul sampai semaput. Tapi rela. Apa kata beliau? Pondasi agama kami berpegang teguh kepada ajaran para sahabat dan apa? Meneladani mereka. Ini pondasi dasar agama. Kalau enggak, keliru. Salah. Makanya ibadah kita harus meniru mereka, akidah kita saja meniru mereka, akhlak kita meniru akhlak mereka, karena mereka adalah warisan Rasulullah, mereka murid Rasulullah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kalau bahasa sekarang, mereka itu talaki sama Nabi, langsung ketemu dengan Nabi, melihat Nabi tiap hari. Ya, orang-orang sekarang kan hanya katanya mimpi kan ya. Itu pun kadang ngaku ya. Makanya kata si Abdul Razak dalam kitab Sama'il Muhammadiyah, para sahabat itu sendiri kalau ada orang mengaku ketemu Nabi, nggak gampang percaya. Sif lana ma ra'aita. Coba sebutkan mimpimu tentang Nabi itu. Kalau ciri-cirinya benar, kamu ketemu Nabi. Kalau enggak, bukan Nabi itu, digoroi sampean. Nah, sekarang kan banyak orang mengaku-ngaku. Namanya ngaku ketemu dengan orang yang wajahnya putih, di mimpinya bercahaya, dianggap Nabi. Padahal jenggotnya putih kabeh. Ya keliru, karena Nabi nggak sampai 20 helai ubannya di jenggot dengan yang di rambut. Maka seperti itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, kenapa kita harus mengikuti Nabi Muhammad? Imam Malik pernah mengatakan, Imam Malik pernah mengatakan bahwasannya sunnah itu ibarat menaiki perahu Nabi Nuh. Ya, sunnah Nabi juga sunnah sahabat. Ya, kasafinatin Nuh, seperti naik perahu Nabi Nuh. Siapa yang menaiki perahu tersebut akan apa? Selamat. Tapi siapa yang tertinggal dari perahu Nabi Nuh, maka akan binasa. Jadi sunnah itu seperti ibarat bahtera Nabi Nuh. Orang-orang yang nggak ikut bahtera Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh, ya tenggelam. Siapa orang yang nggak ngikuti sunnah Nabi, sunnah sahabatnya, karena alaikum bis sunnati wa sunnati khulafair rasyidin, maka apa? Dia akan tertinggal. Siapa yang tertinggal akan binasa. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Oleh karena itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita fahamkan bahwasanya mengikuti para sahabat itu kewajiban, kelaziman dalam beragama. Kita bisa sholat, kita bisa haji, kita bisa ibadah, ini jasa siapa? Sahabat. Gak mungkin langsung hadis Nabi mengatakan nyampe ke kita. Kan ada an fulan bin fulan. Makanya Imam Bukhari mengatakan haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan an Abi Hurairah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Makanya orang-orang yang membenci sahabat, bahkan mengkafir-kafirkan sahabat, itu hakikatnya ingin menjatuhkan ajaran agama. Disinilah kita nggak boleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang-orang yang melaknat atau mencela sahabat. Dalam hadisnya Nabi mengatakan, man sabba ashabi, siapa saja orang yang mencela sahabatku, siapa saja sahabatku dicela, kata Nabi, fa'alaihi la'natullah, maka dia akan dapat laknatnya Allah, wal malaikati, dan dapat laknatnya malaikat, wan nasi ajmain, dan laknat semua manusia. Laknat dari Allah, at-tardu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Subhanallah. Tapi ternyata ada orang-orang belakangan gitu yang suka mencela-cela siapa? Sahabat. Wal iyadu billah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berikan contoh di Indonesia saja. Di Indonesia ada beberapa orang itu yang suka mencela sahabat. Tentu ini kembali kepada firqah yang memang suka mencela sahabat, yaitu orang-orang Syiah. Dikatakan dalam sebuah buku, ini sudah ditulis jemaah, mereka itu kadang menyebut Abu Bakar, Umar sebagai iblis. Ini mohon maaf, di Indonesia ada, bukunya juga ada. Berarti orang mana kira-kira ini? Subhanallah. Ada yang mengatakan, ya, kalau tadi Abbas Rais Kermani, ya, ada yang mengatakan Abu Hurairah itu seperti Paulus yang telah mengubah teologi Kristen. Subhanallah. Ini orang Indonesia, terbitan Indonesia ada. Bahkan ada yang mengatakan nggak pantas Ummul Mukminin Aisyah, bukan mukminin, ini saya ini ya, nggak pantas Aisyah itu apa? Jadi Ummul Mukminin. Karena mereka menuduh berzina dalam hadisul ifki itu. Allahu Akbar. Mereka juga, mohon maaf, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ini perlu saya sebutkan. Kenapa? Karena buruk. Jalaluddin Rahmat pernah menulis dalam bukunya, ya, pengantar studi kritis tarikh Nabi, katanya. Dia mengatakan bahwasanya Ruqayyah dan Ummu Kulsum, yang itu istri Khalifah Utsman, bukan putri Nabi Muhammad. Wah, jadi banyak hal yang memang berseberangan dengan akidah ahli sunnah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak, ya, sekali lagi banyak, ya, sampai menuduh Aisyah, menuduh sahabat Tolha yang memerangi Ali itu, mohon maaf, sebagai apa? Komplotan orang-orang yang jelek dan yang lainnya. Banyaklah hal yang terjadi yang itu menunjukkan memang kebusukan hati mereka, benci dengan siapa? Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka adalah sebaik-baik manusia. Mereka orang yang paling paham dengan Al-Quran, di mana turunnya, sebabnya apa, mereka paling paham. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kula jenengan wajib mencintai mereka dengan hati dan lisan kita. Hati kita cinta, lisan kita katakan cinta kepada mereka dengan memujinya. Makanya setiap nama para sahabat disebut, kita baca apa? Radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha. Mendoakan mereka karena kita cinta kepada mereka. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya alangkah indah perkataan Imam Malik, jamaah. Beliau pernah mengatakan bahwasanya para salaf itu, tatkala mereka mengajarkan tarbiyah kepada anak-anaknya, ditanamkan tidak hanya cinta Allah, cinta Rasul, tapi juga cinta kepada Abu Bakar, kepada Umar, dan mereka mentarbiyah ini sebagaimana mengajarkan Al-Quran.
Coba kula jenengan tatkala ngajari anak kita supaya bisa baca Al-Fatihah. Itu kan rutin ya? Rutin. Biar apa? Kalau sholat bisa. Maka para salaf itu tatkala mengajarkan cinta kepada Abu Bakar dan Umar seperti mengajarkan Al-Quran. Berarti apa? Sering diulang-ulang, diingatkan terus. Nah, cintailah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama, diceritakan. Cintailah Umar. Jadi diulang-ulang. Bukan sesekali. Ngajari Quran apa sesekali jenengan? Wong kita kadang kalau anak pingin ngajinya hebat, kan dimasukkan TPG. Pertanyaannya, masuk TPG tiap hari apa seminggu sekali ya, Mas? Tiap hari. Rutin kan? Biar fase bacaannya. Maka para sahabat, para salaf pun, ya salaf apa sahabat, salaf pun mengajari anak-anak mereka cinta Abu Bakar, cinta Umar kayak mengajari Al-Quran. Subhanallah. Ini penting. Karena kadang kita itu lebih menceritakan Superman. Apa? Spiderman. Apalagi dan yang lain-lainnya. Sehingga kadang anak lebih kenal dengan apa? Film-film yang di televisi. Yang lebih dahsyat berita-berita artis. Oh, ini barusan KDRT. Paham jemaah? Wah, sampai beritanya berminggu-minggu gara-gara apa? KDRT. Masya Allah, berita semua membahas masalah itu. Lah anak kita yang nonton kadang melihat siapa sih bi, siapa sih mi itu. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita mencintai mereka dengan hati dan lisan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita juga apa? Agar memohonkan rahmat ampunan untuk mereka. Makanya setiap nama mereka disebut, jangan pelit radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha. Kenapa? Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr surat 59 ayat 10, walladzina ja'u mim ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah Muhajirin dan Ansar, yaqulun, mereka berdoa mengucapkan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah ya untuk kami, wali ikhwanina, dan kepada saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami beriman, wala taj'al fi qulubina, lihat, dan jangan engkau jadikan di hati-hati kami ghillal lil ladzina amanu, apa jamaah? Kedengkian terhadap orang-orang beriman, khususnya siapa? Para sahabat. Itu kan orang-orang yang beriman. Kita dengki dengan teman kita yang samping rumah yang beriman gak boleh. Dengki sama paman kita yang beriman gak boleh. Apalagi kepada siapa? Sahabat. Ayat ini pun membantah untuk siapa? Orang-orang Syiah. Mereka begitu dengkinya dengan sahabat Umar, sahabat Abu Bakar ya. Jadi jangan sampai ya Allah, Engkau jadikan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau zat yang maha penyantun lagi maha penyayang. Sekali lagi kita doakan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhum. Ini bentuk cinta kita. Meskipun mereka sudah dijamin dengan apa? Surga, diridhoi oleh Allah. Tapi inilah bentuk iman kita. Buktinya kita mendoakan mereka. Bukan mereka butuh doa kita loh ya. Kita yang butuh dengan rahmatnya Allah. Mencintai mereka berarti kita akan dapat apa? Cintanya Allah. Makanya sampai dikatakan ya, dalam sebuah hadis yang sahih jamaah ya, siapa orang yang mencintai orang Ansor, maka itu tanda orang yang beriman. Waman abaghadhahum, siapa orang yang membenci mereka, maka hakikatnya mereka adalah membenci Allah. Jadi kita wajib mencintai orang Ansor karena itu bagian dari keimanan. Membenci Ansor bagian dari kemunafikan. Siapa yang cinta Ansor dapat cintanya Allah. Siapa yang benci Ansor dapat murkanya Allah. Ini tatkala berbicara orang Ansor, belum Muhajirin. Makanya tanda orang yang beriman itu cinta mereka, mendoakan mereka, karena itu akan meraih
cintanya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, lisan kita tahan tatkala membicarakan kesalahan mereka. Jangan sampai kesalahan-kesalahan mereka itu kita expose, ya, kita disebarkan. Mereka itu manusia, ada kesalahan betul. Kalau bisa kita tutup lah. Dan jangan mencela mereka. Siapa sih kita kok mencela mereka? Kesalahan mereka yang sedikit itu telah tertutupi dengan kebaikannya. Ibarat ada bangkai, mohon maaf, ayam yang masuk ke air lautan. Berpengaruh nggak dengan laut? Kenapa nggak wudhu air laut? Oh, bangkai ini. Wah, sampai nggak paham berarti, nggak tahu ngaji ya. Bangkai ini kecil kok, air laut begitu banyak. Ya nggak merubah warna, nggak merubah bau, nggak merubah rasa. Maka suci dan mensucikan. Maka para sahabat pun seperti itu. Manusia person-personnya ada memang kekeliruan, kesalahan, tapi semua telah tertutupi dengan kebaikannya yang begitu banyak seperti air lautan. Makanya mereka orang-orang yang suka mencela Nabi terancam dengan laknat Allah. Bahkan masuk ayat Al-Ahzab surat 33 ayat 58. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi ma tasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubinah. Ini masuk dosa besar. Walladzina, dan orang-orang yu'dzunal mu'minin, yang menyakiti orang-orang mukmin yang laki-laki, wal mu'minat, dan menyakiti orang-orang mukminah, ya, mukmin yang perempuan, bi ghairi maktasabu, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, faqad ihtamalu buhtanan wa ismam mubinah, sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang besar, yang nyata. Ini ayat juga waktu itu aslinya berbicara tentang siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul yang memfitnah Ummul Mukminin siapa? Aisyah, karena dianggap, mohon maaf, selingkuh dengan salah seorang sahabatnya. Tapi juga masuk kepada orang-orang Rafidhah yang menyakiti Aisyah dan seterusnya dan seterusnya. Ini jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, golongan yang paling sering terkena ancaman ini adalah orang-orang kafir, yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kaum Rafidhah yang telah mencela sahabat dan menuduh para sahabat dengan tuduhan yang bukan mereka lakukan, menjuluki para sahabat dengan sifat-sifat yang bertentangan dengan Allah sifati. Allah mensifati para sahabat diridhoi, dicintai. Tapi orang-orang Rafidhah dengan apa? Wow, mereka itu iblis, mereka itu wal-iyadu billah. Jadi itulah orang-orang Rafidhah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir apa? Inilah orang-orang bodoh, ini orang-orang yang thalal. Ya, mohon maaf. Karena apa? Mereka mencela, mencaci maki para sahabat, dan yang mereka itu lakukan apa? Menuduh yang bukan-bukan. Sesungguhnya mereka lah yang terbalik akalnya. Mereka itu orang-orang yang tidak di atas petunjuk yang benar. Maka kita harus hati-hati, karena ternyata kelompok ini pun eksis. Bahkan sekarang pun mulai lebih semangat untuk berdakwah gitu ya. Nah, ini jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan televisi nasional sudah dimasuki beberapa kader mereka. Siapa? Nah, nanti kalau tanya monggo ya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mari kita senantiasa dalam beragama ini mencontoh, meniru mereka. Karena itu adalah jalan keselamatan. Tapi memang mencontoh mereka, meniru mereka itu tidak mudah. Karena ada beberapa kelompok orang yang akan menghalang-halanginya. Siapakah orang-orang yang menghalangi agar umat Islam mengikuti Thaifah Mansurah, jalan yang selamat yang dibawa oleh para sahabat itu?
orang-orang kafir. Orang-orang kafir pasti nggak akan suka kalau umat Islam ini mencontoh seperti generasi awal. Mereka pasti akan menghalang-halanginya. Ya, akan menghalang-halanginya. Bahkan mereka rela mengeluarkan uang untuk menghalangi manusia ke jalan yang lurus itu. Sampai Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 36 jamaah. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir yunfikuna amwalahum akan menginfakkan harta-harta mereka untuk apa? Liyasuddu an sabilillah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, akan dijauhkan. Makanya nggak heran kalau seandainya ada orang-orang yang benci dengan Islam siap menggelontorkan dana miliaran, mungkin triliunan ya. Untuk apa? Biar umat Islam jauh dari Islamnya, agamanya, dijauhkan. Karena mereka ketakutan kalau Islam menjadi seperti di zaman para sahabat. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfikunaha. Tapi mereka tetap terus berinfak, akan menghalang-halangi itu. Summa takunu alaihim hasratan summa yuglabun. Tapi kemudian mereka akan menjadi apa? Orang yang merugi, yang dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannama yuksarun. Dan orang-orang yang kafir, tempat kembali mereka dikumpulkan adalah neraka jahanam. Artinya orang-orang kafir gak akan tinggal diam. Tatkala umat Islam ingin kembali seperti di zaman para sahabat, ingin eksis, ingin jaya, dia halang-halangi. Siapa lagi yang gak suka? Nah, ini mohon maaf, ini bukan hal yang remeh, yaitu orang-orang yang jadi pemimpin yang keliru, pemimpin-pemimpin yang gak lurus. Gak suka kalau ada orang yang lurus di atas agama. Pasti ada cara untuk apa? Biar gak lurus. Dan itu menjadi sunnatullah juga. Kadang memang, kadang pengikut. Dan yang menghalang-halangi dakwah yang lurus itu siapa? Orang-orang yang punya kekuasaan, yang tentu gak lurus ya. Jangan salah paham ya. Yang gak lurus. Ini jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa lagi? Karena waktunya singkat, syaitan. Syaitan pasti akan nggak tinggal diam. Oh, ini kata ngaji, gak usah tekois, dienggokno ya. Ini kata ngaji ilmu yang lurus ini, tak godone wis. Itulah setan. Mau meniti jalan yang benar, ngikuti salaful ummah. Oh, dikasih subhat-subhat. Itulah pekerjaan mereka. Apa? La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Akan selalu kami menghalangi mereka, orang-orang itu, menuju jalan yang lurus. Makanya tatkala kita bisa ngaji ke sini pun alhamdulillah, ini perjuangan. Yang ngaji pun bisa nggak ngantuk, perjuangan juga. Ya jamaah ya. Ini perjuangan, karena setan itu pasti gregeten ngaji rek. Wah ya kan enak dolen iki, ba'da asar iki, jalan-jalan apa main bola dengan gitu. Kalaupun datang ke ngaji dibikin untuk males, nggak nulis, terus mungkin pendengarannya nggak begitu perhatian, dibikin ngantuk kadang. Mereka nggak akan tinggal diam. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini harus kita pahami. Yang keempat, di antara halangan yang bisa menghalangi kita menuju jalan yang baik ini, ngikuti metode manhaj salaf ini, hawa nafsu. Awakmu tek melok ngaji ge kono, dimusuhi wong akeh sampean. Ngene gak oleh. Ngene gak oleh. Mau senengane ngene kok gak oleh. Ya, aja wis, gak usah. Engko gak lagi gak ono kancane sampean. Wong ya seneng-seneng gak oleh. Ngene gak oleh. Ya ini hawa nafsu. Apa kata Quran? Surat Shad jemaah, surat 38 ayat 26. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Kalian jangan ikuti hawa nafsu, akan bisa menyesatkan kalian dari apa? Jalan Allah. Kan kita itu inginnya hidup enak, nyaman, gak nak mungsone gitu nggih. Gak nak sing ngrasani. Tapi gak bisa, karena sunnatullah orang yang berbuat baik, mengajak kebaikan pasti akan apa? Ada yang gak suka.
Karena ada dua kelompok, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir kan gitu. Ada kelompok yang akan menuju ke surga, ada yang menuju ke neraka. Ada wali-wali Allah, ada wali-wali setan. Ini jemaah. Jadi kadang perang nafsu. Waduh ngene gak oleh. Biyen lo oleh terus ngaji aku yo. Saya kok gak oleh iki Ustaz. Waduh repot iki wis. Hawa nafsu. Kelima terakhir jemaah, yang bikin menghalangi manusia itu dari jalan yang lurus termasuk ngikuti para sahabat apa? Teman sekitar. Gak usah melok ngaji sampean. Gue gak kayak awak dhewe biyen. Gak gelem jagongan saiki rek. Tak gelem ngelompok ngene rek. Apa? Qarinusu atau sahibusu, teman yang jelek. Kan orang kalau sudah mau berubah pasti meninggalkan teman yang jelek, majelis yang jelek. Kalaupun nggak meninggalkan, teman-teman yang jelek diajak untuk yang baik. Dan ini repot biasanya, berat. Coba dulu kalau kita suka ngopi sambil ngobrol ngalor ngidul, ngibah sana, ngibah sini kan wafdul gitu ya. Enak gitu ya. Sak jam nggak kerasa. Setelah ngaji nggak boleh majelis ngibah ya. Nggak boleh ngerasani wong, menghindar. Nanti si fulan tuh nggak tahu jagongan saya kira ngaji di sana. Teman yang jelek, teman yang buruk jamaah. Biasanya akhirnya apa? Nyeret lagi. Gak usah angel-angel lah, orang bisa dinikmati ya wis. Allahu Akbar. Apa kata Imam Ahmad? Kita hidup ini istirahatnya itu nanti di surga. Nyantainya di mana? Di surga. Di dunia itu penuh dengan kecapean, capek beramal, capek beribadah, capek berinteraksi dengan orang-orang yang jelek tapi sabar. Iya. Apalagi dengan teman-teman yang dulu akrab mulai TK, SD, SMP ya, SMA, kuliah, satu sekolahan terus. Mari ngaji berpisah. Pasti ada efek betul. Waduh, piye lho raket mangan bareng sak piring berdua. Saiki beda wis. Nah, ini makanya mohon maaf, as-sahibu sahib, teman itu menarik. Maka biasanya teman yang jelek ini yang menjadikan orang terhalangi dengan apa? Kebaikan tadi, termasuk mengikuti petunjuk para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah melok mereka, wis ini haram, enak melok iki wis, enak kabeh wae wis semua. Waliyadzubillah. Ini kan subhat yang akhirnya apa? Iya ya wis, angel wis, balik mana wis. Dan banyak teman-teman yang kembali ke semula karena futurnya dia tidak sedikit. Makanya teman-teman yang sudah bersama kita, yang sudah hijrah, kita gandeng. Terus kita rawat. Hubungan harus tetap baik. Jangan dilepas. Ya, jangan dilepas. Karena bisa jadi inilah teman kita yang nanti bermanfaat di akhirat. Karena teman itu akan mencari temannya di akhirat. Allahul musta'an. Hanya kepada Allah kita meminta tolong. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua agar bisa di atas petunjuknya, petunjuk Rasulnya dan para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sifat ini ada pada diri kita. Beragama kita, berakhlak kita, berinteraksi kita dengan manusia, termasuk hal yang lainnya mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan itu semua bisa kita tahu kalau kita mau mengaji. Nggak bisa kita tahu metode mereka kalau kita nggak mencari tahu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf ada kekurangannya atau kelebihannya. Kita buka tanya jawab sekiranya ada di antara jenengan yang bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, kita sering mendengar beberapa orang itu selalu mengatakan karena Nabi siapa tidak ada. Iya. Sekarang yang perlu diteladani ya tokoh-tokoh ini. Iya. Karena tokoh-tokoh inilah yang punya ilmunya. Ilmunya, ya. Punya sanatnya. Ya. Gitu terus. Begitu. Jadi kadang-kadang mereka itu melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ada tuntunan dari Rasul itu, karena itu bentuk kreativitas.
seperti itu. Terus saya juga melihat zikir yang ada itu ternyata tidak sesuai dengan Sunnah Nabi. Rasul. Iya. Beda memang. Itu seperti itu. Dan yang kedua itu kami itu pernah bertanya, kalau orang mengkodok sholat wajib itu apa tadi? Itu marah murid-murid. Jadi kalau mereka memang tidak boleh karena dalil itu, karena tokoh itu dalilnya sendiri itu seperti itu, doktrinnya begitu. Jadi tidak ada dalil itu ditanggapi, tidak harus menurut begitu. Samina wa ta'na nggih. Ya, Nggih. itu ternyata apa? Jadi kalau ada orang meninggal dunia, orang belum dulu tidak pernah sholat, setelah itu sholat, itu harus dianggap utang. Dikodok. Utang, dia itu harus disaur dengan dikodok. Misalnya kalau dia sholat subuh 2 rakaat, tambah lagi sholat subuh lagi untuk nyauri yang dulu itu, yang belum sholat. Iya. Itu seperti itu. Kalau ini tidak terhitung jumlahnya, itu menyeroyoh, istilahnya minta tolong. Oh santri. gitu. Oh gitu. Dengan Dijamak ya. Bayar. Insya Allah. Daerah lain itu malah justru membayar dengan beras dengan pada tokohnya, itu seperti itu. Masya Allah. Kafarohnya ngoten nggih. Iya, itu seperti inilah. Iya. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhat yang hadir itu kadang memang mempengaruhi iman kadang. Dulu tatkala Nabi hidup, enak para sahabat bisa melihat Nabi, praktek Nabi. Karena Nabi masih hidup. Kemudian kita kan sekarang disuruh untuk mengikuti Nabi dan ikuti sahabat. Oh, sahabat sudah mati kok. Disuruh mencontoh. Gimana mencontohnya? Taib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ucapan-ucapan Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, akhlak-akhlak Nabi telah dibukukan ulama? Iya. Maka mencontoh Nabi, meniru Nabi itu nggak harus melihat. Karena kalau melihat kita sahabat Nabi. Orang sekarang nggak mungkin bisa melihat Nabi. Yang bisa itu hanya dalam mimpi. Kalau ada orang mengatakan bisa melihat Nabi, ya kodoh dengan melihat, membuka mata langsung, berarti dia sahabat itu. Betul sama? Berani nggak? Sama sahabat ya. Jadi Nabi dalam keadaan sadar. Iya betul. Jadi yang diakui ahli sunnah wal jamaah itu melihat dalam apa? Mimpi. Lah Ustaz, bagaimana kita mengetahui ajaran Nabi? Ya dengan membaca sunnah-sunnahnya, termasuk dengan apa? Membaca athar-athar sahabat yang dikumpulkan para ulama, sehingga kita bisa mengetahui jalan hidup mereka, akhlak mereka. Wah, angel, isniro aku kan ulama. Nah, sekarang kita kembali ke situ. Ada hubungannya dengan tadi. Ya, karena punya sanad. Saya dari guru saya, fulan dari gurunya Rasulullah. Masya Allah. Wis kata para ulama, kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Kalau memang seperti itu, tunjukkan mana buktinya, sanadnya. Jangankan orang bilang seperti itu. Sekarang banyak orang itu katanya ketemu Nabi Khidir juga ya. Masih hidup aja. Bun, jadi tatkala ada yang bilang begitu, kita mengakui Pak, ada ulama, dan ulama itu ada 2. Ya, gitu aja singkatnya, nggak panjang-panjang dulu. Ada ulama min warasatil anbiya, ulama yang mewarisi ilmunya Nabi. Ini yang perlu kita tiru. Kita meniru ulama itu bukan karena faktor ulamanya dari sisi perorangan jasadnya, tapi karena dia telah mengamalkan, mensifati dirinya, menghiasi akhlaknya dengan Rasulullah. Kalau dari segi manusianya ya sama saja kan manusia zaman sekarang. Cuma kita tiru karena orang yang alim itu biasanya lebih ngerti tentang kehidupan Nabi, terus dia aplikasikan dalam kesehariannya. Ini yang perlu kita contoh. Tapi kalau ulama yang kedua, yang bukan ulama warasatul anbiya, kalau bahasa yang lain kan ulama su,
ulama yang jelek. Nah, maka apanya yang perlu dicontoh? Kita mencontoh seseorang itu kalau ada hubungannya dengan Allah dan Rasulnya. Kalau enggak, maka tidak. Makanya tatkala Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta, kamu itu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Maka kata sahabat Anas, semenjak ada hadis itu, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, karena kedua sahabat ini mencintai Nabi. Meskipun saya nggak bisa beramal seperti amalnya siapa? Abu Bakar dan Umar. Jadi kita mencintai seseorang, kita hubungkan dengan Allah dan Rasulnya, bukan semata-mata gelarnya, bukan semata-mata karena mursidnya, bukan semata-mata karena gusnya. Karena sekarang banyak gus juga ya. Kemarin rame katanya viral ya. Gus apa? Ya, masa Gus yang warisan Nabi itu rambutnya gondrong misalnya. Dari mana Gus rambut gondrong yang dari Nabi? Sampai panjang nih seperti wanita. Ya, nggak perlu kita tiru kalau seperti itu. Tapi kalau seandainya sunnah Nabi diamalkan di tubuhnya, di jasadnya, ya kita tiru karena meniru Nabi. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sama halnya dengan apapun yang datang dari ulama, yang katanya ulama. Ingat perkataan Imam Malik bahwasanya qaulur rajul, ucapan seseorang bisa diambil, bisa ditolak, kecuali penghuni kubur ini. Waktu itu Imam Malik berada di makam Rasulullah. Kalau penghuni kubur ini, ucapannya, apa yang datang darinya, selama itu sahih, terima semua. Tapi kalau dari selain Nabi, ya kita harus menimbangnya. Lah menimbangnya bukan kita ini orang awam. Bagaimana ulama melihat ulama itu? Makanya contohnya ya, Imam Ghazali itu punya kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mencantumkan banyak hadis-hadis dalam kitab itu. Kita bisa mengetahui hadis itu dhaif, hadis itu lemah. Ada ulama yang meneliti setelah beliau, termasuk di zaman beliau itu Imam Iraqi. Karena dia yang pakar hadis di zaman itu. Lah, ketika ada amalan atau wirid apapun dari siapapun, kok ternyata misalkan enggak sesuai dengan petunjuk Nabi, apalagi disuruh A, B, C, D, disuruh poso A, B, C, D, disuruh melek bengi A, B, C, D, disuruh kum bengi A, B, C, D, E. Kan banyak amalan. Biasanya tujuannya apa sih? Dunia. Maka ya ini harus kita jauhi. Jadi ngapunten, kita itu boleh kalau bahasa kula fanatik mutlak itu hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu masih tidak mutlak. Kalau sesuai dengan Rasulullah, na'am, kita ambil. Kalau tidak, maka tidak. Jadi ukuran kita adalah kembali kepada bagaimana agama menyuruhnya. Cinta ulama yang warasatul anbiya harus. Karena kita memang disuruh untuk mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa yang membenci, yang memusuhi waliku, kata Allah, seperti apa? Mengumumkan perang kepadaku, kan gitu. Maka kita harus cinta kepada walinya Allah. Siapa itu? Orang-orang alim, ahli fikih. Itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang bisa ngawang. Ya, dan yang lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Pun jazakallahu. Oh, taib. Bagaimana hukumnya tatkala ada orang yang ketika akil balik umur 20 tahun sampai 5 tahun nggak sholat sama sekali karena nggak tersentuh agama, terus tobat, apakah di kodok yang ditinggalkan itu? Ada dua pendapat, Pak. Pendapat pertama, memang ada yang menganalogikan itu ibarat hutang. Hutang kepada manusia saja perlu untuk dibayar, apalagi kepada Allah. Sehingga ada sebagian ulama yang menyuruh untuk mengkodoknya. Cuma yang repot mengkodoknya juga. Berapa kali kira-kira? Terus kapan mengkodoknya? Karena apa? Yang mengkodoknya yang harus ya dia, bukan menyuruh orang lain dibayar. Itu yang mengatakan mengkodok, bukan membayar orang untuk mengkodok. Kalau gitu mungkin dia jagongan aja ya. Misalnya bayar KB wis tak kayak duit. Agama bukan untuk itu, tapi perlu dengan usaha sendiri. Karena itu amalan usaha sendiri. Pendapat kedua, wallahu a'lam bishawab, dan ini yang kuat insyaallah.
tidak perlu mengqadha. Cukup bertaubat dengan taubatan nasuha. Bukan berarti meremehkan dosa, tidak. Kan ada hadis, atta ibu minta dzambi kamala dzambala. Orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti orang yang tidak berdosa. Sehingga dia harus bersungguh-sungguh menyesal, berazam gak mengulangi, dan memperbanyak amal soleh. Yang lain yang disyariatkan, bukan mengkodok yang telah lewat. Karena sudah lama, sudah tak terhitung, wangel. Dan hadis yang menunjukkan secara khusus mengkodok sholat nggak ada. Itu masalahnya di antara ulama yang kedua mengatakan seperti itu. Hanya taubatan nasuha saja. Maka wallahu alam bisawab, itu tentang masalah mengkodok sholat. Tapi bagi orang yang tertidur dari sholatnya, bangun di pagi hari ya langsung sholat. Subuh jam 4:30 harusnya kan gitu. Bangun jam 7 pagi jemaah. Ya maka harus langsung sholat subuh waktu itu. Jangan nunggu besok subuh di kodok, itu salah. Itu mengambil kias itu puasa. Iya betul, kias puasa atau kias yang lain, ya betul. Tapi wallahu a'lam bishawab, itu memang ada di antara pendapat ulama tentang masalah itu. Nggih, jazakallahu khair. Ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara istiqomah bangun subuh tepat waktu? Wah, kalau bisa bangun sebelum subuh tepat waktu gitu ya. Kalau bangun subuh berarti kan pas adzan kayaknya gitu. Gak bisa sholat witir ini ya. Taib, wallahu alam bisawab. Di antara cara agar kita bisa bangun sebelum subuh gitu aja pun. Atau kalau mepet subuh pas gitu. Pertama, minta tolong sama Allah. Berdoa. Kalau Anda mau tidur, ya Allah bangunkan aku besok. Karena ruh kita tatkala tidur siapa yang megang? Allah. Allah maha mampu untuk menolong kita. Itu satu, berdoa. Kedua, usahakan, mohon maaf, sunnah-sunnah mau tidur dilakukan. Paling tidak, seperti hadis Barok bin Azib, idza ataita majja'aka falyatawaddu wudu'aka lis-shalah. Kalau kamu tidur, wuduklah dulu, seperti wuduk mau sholat. Kedua, yang paling penting juga apa? Tidur menggunakan lambung yang kanan. Dan usahakan doa seperti doa Nabi. Rabbi kini adzabaka yauma tab'asu ibadak. Letakkan telapak tangan yang kanan di bawah pipi yang kiri. Miring ke kanan ke arah kiblat. Itu cara tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kalau bisa baca ayat kursi. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Kalau bisa trikul sambil ditiupkan ke telapak tangan dan diusapkan semampu dia, mulai dari wajah dan kepala 3 kali. Kalau bisa baca Al-Kafirun juga. Kalau bisa, tentu banyak lagi. Tapi sunnah-sunnah Nabi diamalkan. Paling tidak tidur ini, mengiring ke kanan. Insya Allah akan mudah dibangunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan dalam keadaan punya wudu. Yang paling penting juga, jangan terlalu capek bekerja siang hari. Terlalu capek, itu bikin pegel. Pegel, tidurin apa? Angler. Jadi angler. Makanya juga ada yang selanjutnya apa? Qailulah. Qailulah apa? Tidur siang. Selanjutnya, apa kata Nabi? Tidur setelah sholat isya. Tidur awal malam. Nabi itu habis isya nggak suka begadang, nggak suka ngobrol, kecuali memang hajat. Ya, nah kita ingin bangun subuh mulai sampai jam 7. Ya nggak bangun subuh ya. Jadi tidurnya habis isya. Ya, doa, tidur. Insya Allah akan mudah. Cuma memang akhir zaman ini sulit tidur habis isya ya. Godaannya gede, apalagi YouTube sekarang ya. Allah musta'an. Hanya kepada Allah kita minta tolong. Di sisi yang lain, pakai alat bantuan, HP, alarm, atau mungkin kalau Anda punya istri yang dipeseni, sayang, bangunkan aku sebelum subuh sayang. Oh gitu loh ya. Untuk sholat khususnya gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting ada usaha. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Kalau enggak, takutnya dikencingin apa?
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Kita diperintahkan berpegang teguh kepada Rasulullah dan sahabat Khulafaur Rasyidin. Apakah terbatas pada sahabat yang 4? Padahal ada sahabat yang lain yang ya intinya ya tidak. Kita disuruh untuk mengikuti para sahabat semuanya karena para sahabat itu semuanya udul, orang yang adil. Cuma yang lebih ditekankan kan ada nas khusus tadi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Kenapa? Karena 4 ini yang paling mulia di antara yang lain. Yang lain tuh levelnya di bawah yang 4. Bukan berarti kita kemudian meniadakan yang lain, tidak. Jadi sekiranya ada dari mereka akhlaknya, perbuatannya, ya kita tiru. Tapi secara umum sudah diwakili 4. Sudah diwakili 4 sahabat ini, gitu loh. Ini wallahu a'lam bishawab. Jadi semua ya kita ambil ketika datang dari para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak hanya khusus yang 4 ini. Tadi kita ambil perkataan Ibnu Mas'ud, ya. Bahkan udah sahabat yang 4. Jadi semua. Ya, cuma yang kita tekankan tadi, kenapa? Karena mereka yang termulia dan nas khususnya ada. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ilaikum. Ustadz, karena keterbatasan ilmu dan kelalaian kami ada perkataan subhat. Bagaimana sahabat? Seperti apa yang harus diikuti? Karena sekarang banyak mengaku mengikuti para salafus soleh. Betul jamaah. Ya tentu orang yang mengaku mengikuti sahabat ya harus ada bukti. Kembali kemana? Kembali merujuk kepada bagaimana dia mengambil agama. Rujukannya mana kitabnya? Ada nggak perkataan para sahabat? Makanya kalau kita mengkaji kayak tafsir misalkan, harus berusaha bagaimana tafsir itu yang ada perkataan sahabat. Dan itu biasanya yang akan membawa kepada keselamatan kebaikan. Dan para ulama-ulama yang berkompeten pasti akan menukil perkataan-perkataan sahabat. Sebagaimana kitab-kitab akidah itu pasti menukil perkataan-perkataan sahabat juga. Ya, baik akidah wasitiyah, akidah tohawiyah, ya, akidah misalkan yang lainnya, syarhus sunnah, usulus sunnah, itu ada perkataan-perkataan sahabat yang diambil oleh para ulama kita. Sehingga tidak melepaskan diri dari mereka. Pasti ada di antara ucapan-ucapan mereka. Kalau mengaku, semua mengaku nggak masalah, ngaku aja. Cuma yang mana yang asli gitu ya, kan harus ada bukti. Makanya ketika Imam Al-Barbahari itu membahas syarhus sunnah, di antara apa yang beliau tulis, ya kita berpendapat dengan seperti yang bagaimana para sahabat berpendapat. Makanya kalau ada orang sekarang beramal atau berakidah, kita tanya, siapa salaf sampean? Ada nggak para salaf yang seperti itu? Kalau ada, sekarang mana buktinya? Karena kitab sekarang sudah ada. Kalau mengaku ya semua bisa mengaku gitu loh. Maka agar kita tidak terkecoh, maka ikutilah orang-orang yang memang benar-benar kembali kepada pemahaman para sahabat dan menunjukkan bukti juga. Ini perkataan siapa? Mana kitabnya? Mana hadisnya? Misalkan, nah, kan harus ilmiah. Makanya ada istilah dari sebagian pendai apa? Sekarang kita berdakwah itu lebih sulit. Kalau dulu orang didakwai itu manut-manut saja. Sekarang enggak, mana dalilnya? Ya, sehingga akhirnya ustadznya harus apa? Sinau mana ya? Allah Akbar. Taib. Bismillah. Ustadz, bagaimana merespon orang yang bilang bahwa manhaj salaf adalah kelompok? Dan afwan Ustadz, tolong jelaskan mengenai hizbiyah. Ya, ini panjang sebenarnya. Jadi salaf ini kan merujuk kepada 3 generasi. Jadi metode cara beragama. Ada enggak pemimpin manhaj salaf ini? Enggak ada. Tapi kalau hizbiyah, kalau yang
kelompok yang lain ada pimpinannya enggak? Ada. Bahkan ada baiatnya juga ya. Kalau di sini tidak ada. Selama kembali ke sana, siapapun mereka dan yang lainnya sama. Jadi tidak hizbiyun ya. Sekali lagi, bukan kelompok tertentu, tapi siapapun. Karena nggak ada pimpinannya, nggak ada KDRT-nya gitu. Dan yang lain-lainnya. Pokoknya siapapun yang mereka beragama, memahaminya dengan metode para salaf, itulah orang yang dinisbahkan kepada salafi. Wallahu a'lam bishawab. Dan tidak keliru, tidak aib menisbahkan kepada para salaf. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, izin bertanya, bagaimana pandangan Ustadz? Faktor apakah yang menjadi hal krusial, Masya Allah, yang menjadi penyebab kemunduran berpikir umat Islam saat ini, dan umat saat ini jauh dari kebangkitan? Wallahu a'lam bishawab. Karena mereka tidak kembali kepada sunnah Rasulnya. Apa yang dahulu itu sukses, itu berjaya, kalau kita ingin berjaya kayak dahulu, tidak akan bisa menjadi baik umat ini sebagaimana baiknya umat yang terdahulu. Jadi kalau kita kembali kepada pemahaman para salaf dengan baik, akan menjadi maju seperti di zamannya Umar bin Khattab dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Maaf karena terlalu singkat waktunya, nggak saya panjang-panjangkan jawabannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dan jenengan yang bertanya sama. Ustadz, jika seseorang berumur 65 tahun, Masya Allah, ini bonus ya Maah. Dapat berapa bonusnya? 3 tahun. Kemudian diberi rezeki lebih, mana yang didahulukan, haji atau umrah Ustadz? Jawabannya haji plus. Kenapa? Biar cepat berangkat. Halo, haji dan umrah mana didahulukan? Haji plus. Karena langsung. Lah Ustaz, duwe mepet ini, bukan mepet, mepet. Gimana ini? Daftar haji belum tentu berangkat. Tapi coba tanya, karena katanya umur yang usia lanjut lebih didahulukan. Kalau memang nggak bisa antriannya panjang, ambil umroh. Ambil umroh, haji kecil. Makanya orang yang haji, yang umroh itu dipanggil haji juga di sana. Haji, haji gitu ya. Iya, antum kalau umroh lihat, pas tawaf itu ada laskar itu. Haji, haji. Iya kan haji kecil. Ya. Cuma antum pulang jangan tambahan haji ya. Gak usah gelar-gelaran lah sudah. Yang penting lillah. Jadi ibu atau bapak yang bertanya, kalau punya uang yang banyak, kebetulan uangnya banyak ya haji plus saja biar cepat, biar langsung. Kalau enggak Ustadz, karena panjang berpuluh-puluh tahun Ustadz, ya ambil umroh saja. Wallahu a'lam bishawab. Itu solusi. Jangan sampai enggak ada azam ke sana. Kalau Anda mampu, berazamlah. Mana yang dahulu monggo dilakukan. Jadi kalau bisa, Ustadz, daftar haji apa umrah? Ya dua-duanya kalau bisa. Daftar haji karena agak lama, mungkin 3 tahun, 4 tahun. Umrah, sebulan berangkat. Nah, maka umrah dulu biar kenal medan ya. Wallahu bisa. 2. Apakah jika sholat witir harus pakai atau membaca doa kunut? Wallahu a'lam bishawab. Sholat witir jamaah itu sholat yang sangat ditekankan. Sampai Nabi mengatakan, "Autiru ya ahlal Quran." Wahai ahli Quran, berwitirlah. Witir dalam sholat malam ini bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9. Bagaimana dengan doa kunut? Maka boleh. Cuma ada khilaf di antara ulama. Kapan kunutnya? Sebelum rukuk apa sesudah rukuk? Ini ada khilaf. Tapi kebanyakan ulama menaruh setelah ruku. Maka tatkala Anda membaca kunut tidak masalah, ada sunnahnya, ada petunjuk dari Nabi. Anda nggak baca kunut juga tidak mengapa, karena mungkin Anda belum hafal ya. Ya kan begitu loh ya. Maka nggak apa-apa. Jadi jangan kemudian karena kunut nggak sholat witir. Kapan aku nggak kunutan wis? Ya nggak masalah, karena tidak masalah. Cuma yang khilaf menaruh kunutnya, apakah sebelum ruku apa setelah ruku? Yang banyak adalah setelah ruku. Dan nggak harus kunut itu ketika masuk tanggal 16 Ramadan atau setelah separuh Ramadan. Memang ada para salaf yang melakukan. Tapi kalau seandainya sholat malam kita dengan kunut sendiri, ya tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir,
karena sudah ada ya, kode ya. Bagaimana ibu rumah tangga yang sering meninggalkan sholat rawatib karena kesibukan pekerjaan rumah? Allahu Akbar. Jamaah, kesibukan rumah, pekerjaan rumah, tatkala untuk membahagiakan suami itu bisa menjadi wajib. Sholat sunnah, sholat rawatib juga. Sholat rawatib ya sholat sunnah, jemaah. Jangan terbawa dengan perkataan saya. Yang namanya sholat sunnah ya jangan mengalahkan apa? Pekerjaan yang wajib. Tapi saya yakin, bahkan hakul yakin bisa. Yang bikin kita nggak sholat rawatib karena MLS. Ustadz wis pegel Ustadz, mangko ngepel, umbah-umbah, ya nyetrika, sik ndulang anak. Ya wis sing wajib kok Ustadz beres wis. Nggih, tapi jenengan mungkin merugi. Kenapa? Karena itu bonus untuk kita. Nabi pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, siapa orang yang sehari semalam sholat 12 rakaat yang bukan wajib akan dibangunkan rumah di surga. Anda kalau beli rumah di Panjen berapa juta? 500 juta. Ini rumah di surga jemaah. Berapa juta kira-kira? Nggak perlu modal, hanya apa? Sholat sunnah. Maka nasihat saya, mohon maaf, bisa digabungkan semuanya. Artinya apa? Pekerjaan rumah jangan sampai ditinggalkan karena kewajiban. Tapi sholat sunnah itu juga jangan diremehkan, karena itu bonus untuk kita, tambahan baik untuk kita. Ustadz, kan itu ada hadis, ada orang yang hanya sholat 5 waktu, sedekahnya sedikit. Terus kalau puasanya Ramadan, cuma nggak nyakiti tetangga, masuk surga Ustadz? Iya betul. Hal-hal yang wajib itu bisa memasukkan ke surga. Tapi pertanyaannya, siapa yang jamin hal yang wajib yang kita lakukan diterima? Kan gak jamin. Maka jangan kita remehkan amalan-amalan sunnah. Maka minta sama suami yang cari pembantu. Iya, halo. Kenapa? Biar aku sholat sunnahnya wake yang. Dari suami ini, dek, anak pembantu sampean pahalanya terkurangi, dek. Ya, Allah paham jemaah. Jadi, mari kita mengatur waktu, kewajiban yang harus kita lakukan, jangan sampai kemudian kita maksiat kepada Allah dan kepada suami. Tapi sholat sunnah kalau bisa tetap dijaga. Kalau nggak bisa yang 22, pilih yang 12 saja. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, dan 2 rakaat qobliyah subuh. Kalau mau duha monggo, tahajud monggo, witir nggih monggo. Cuma yang sunnah muakkadah tadi, yang rawatib tadi, usahakan yang 12 saja. Kalau nggak bisa yang 22. Insya Allah sambil meminta tolong kepada Allah dan kita bisa mengatur waktu, insya Allah bisa. Yang penting ada kemauan yang kerat, kuas, manjadda wajada, insya Allah. Demikian jamaah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk ummahat, terima kasih untuk akhwat, untuk ikhwan dan para bapak, khususnya untuk tuan rumah dan tim media, tim sukses ini ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Allah memberkahi jenengan semuanya dan kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Semua yang benar yang kita sampaikan dari Allah dan kebenaran juga ucapan Rasulullah. Adapun yang salah, yang kurang karena keterbatasan kita dan dari kekurangan kita dan dari setan, kita minta maaf dan kita istighfar kepada Allah. Monggo kita akhiri dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau terlalu lama nih. Ya.